Oke, kali ini Om Dirboy mau sharing tentang bagaimana cara kita membuat ekstrak drawing dari model S3D ke 2D ya. Jadi gimana cara ekstrak gambarnya itu nanti step by stepnya secara basicnya ya, yang kalian harus perhatikan. Nanti kita akan membuat gambar 2D 2D, objek apa yang akan kita ekstrak. Nah, yang keperluan itu kalian harus pertama adalah membuat batas gambarnya. Nah, batas gambar ini nanti kita buat dengan volume. Jadi ada volume khusus untuk kita ekstrak drawing ya. Oke, langsung aja ya. Pertama seperti biasa kita buka dulu softwarenya S3D. Lalu kalian bisa pergi ke plan atau zip ya, sama aja nih, pilih yang metrik ya, metrik. Karena biar lebih mudah kita menggunakan metrik adalah milimeter ya. Kalian udah tahu lah ya, ini jadi khusus yang udah tahu S3D ya. Nanti kedepannya step-step basic-basicnya mungkin Om Dirboy sharing juga. Oke, sekarang kita coba tampilkan yang kita mau gambar drawingnya ya. Coba kita pakai yang unit U15. Unit U15 atau kita buat filter baru ya. Di sini kita buat filter baru. Kita namakan saja di sini unit 15 ya. Terus kita ambil unit 15 itu adanya di A3, area 3 ya. Jadi kalian klik aja U15. Lalu kalian klik OK. Setelah itu kalian cari yang tadi kalian buat unit 15, lalu kalian klik OK. Selanjutnya klik OK lagi ya. Nanti dia akan proses loading seperti ini. Kita tunggu. Lalu kalian fit ya. Nah, dia sudah ada ditampil di hierarki ini, udah ada. Tinggal kita fit aja. Nah, ini kita mau buat drawingnya ya, ekstrak drawingnya jadi 2D. Gimana caranya? Pertama kalian buat volumenya. Di sini batas-batas gambarnya itu harus punya, kalau nggak nanti nggak bisa. Kita masuk ke teks. Di sini ada namanya space management ya, space management kalian klik. Nah, ini step-stepnya seperti ini. Jadi kalian coba pahami dengan seksama ya. Oke, setelah kita udah masuk ke space management, lalu kita klik di sini ada beberapa opsi ya. Om Dirboy ambil yang paling sederhananya, yang singkatnya dulu ya. Kita pakai 2 poin ya, klik 2 poin. Ya, setelah itu ini coba kalian tampilkan common view-nya ya. Nah, ini di sini kuncinya kalian harus menarik 2 titik untuk membentuk persegi nantinya. Dan aturannya kalian harus mengambil titik pertama tuh di south east ya, di selatan timur menuju ke north west atau utara barat gitu ya. Jadi kalian bisa sembarang dulu aja, boleh di sini dulu ya, sembarang dulu. Klik di sini lalu kalian klik di sebentar, dia akan loading sebentar. Lalu di sini kalian arahkan ke bagian utara ya, northwest ya. Boleh di mana aja terserah. Nanti setelah ini kita bisa adjust lagi untuk limit gambarnya ini ya. Ya, kalian boleh sembarang aja klik di sini ya. Nah, setelah itu nanti akan ada seperti ini ya. Tipe ini kenapa? Karena kalian belum isi di sini ya. Name-nya ya, isi name-nya vol U15. Ya, untuk memudahkan nanti pencarian volume kita ya. Untuk tipenya, nah ini di sini tipenya harus menggunakan drawing volume ya, drawing volume. Kalian klik ambil drawing volume 1 ini, terus kita OK. Untuk posisinya ada di space foldernya di Sudirboy ya. Ya, boleh di sini. Oke, kita ulang kembali untuk drawing ini Om Dirboy hapus dulu ya, biar lebih jelas lagi step-stepnya ya.
Nanti segala sesuatu mengenai space management itu adanya di space. Ini kalian bisa lihat di sini ada space ya, nanti kita taruh untuk semua volume ada di sini, jadi bukan ada di sistem. Sistem ini hanya untuk objek-objek 3D, dan untuk volume-volume nanti ada di space ya. Kita ulang lagi untuk membuat satu volume drawing kita ya. Step-stepnya kalian klik yang 2 titik ya. Jadi sebelum kalian klik juga bisa juga harus kita namakan dulu di sini, umpamanya contoh volume U15 ya. Setelah itu tipenya ya seperti tadi ya, kalian harus arahkan ke drawing volume tipenya, karena tipe objek ini adalah drawing volume. Nah di sini foldernya kalian mau taruh di mana, jadi kita taruh di Sudirboy sini ya. Nanti kalau kalian punya folder khusus volume boleh juga, bisa juga nanti dipindahkan ya. Kita oke aja, lalu kita ambil titik pertama pertama di east south ya. Lalu lanjutkan ke titik kedua di northwest, di atas ini ya, di atasnya. Terserah di sini nggak apa-apa. Ya. Oke, dia belum ketemu. Oke, seperti ini. Ya seperti ini ya. Kalian klik sekali aja jadi kotak nanti seperti ini. Nah ini adalah drawing volume yang baru kita buat tadi, namanya volume U15. Namanya terserah, bebas aja ya kalau untuk nama. Setelah itu ini kita mau gambar kita adalah batasnya dari sini sini semua. Satu objek ini kita mau buat gambar ya. Nah untuk itu volume ini kita mau resize ya. Caranya kalian tampilkan ke ini dulu ya, ke ISO. Lalu kalian sini ada namanya, ini terpilih ya, volumenya kalian pilih dulu. Terus kalian pilih handles ya. Lalu arahkan kursor kalian ke sisi mana yang akan kita mau resize ya. Contohnya Sudirboy mau sisi sebelah sini ya, kotak sebelah sini. Jadi kalian klik di sini, nanti kalian bisa lihat yang warna magentanya full, sisi mana kotaknya sebelah south ya. Oke, kita ulang, kita arahkan ke sini. Nah, begitu yakin kotaknya semua, kalian langsung klik seperti ini. Klik ya. Nah, kalau ada seperti ini tergerak sini, kita yes aja. Nah, ini kita mau sisi sebelah selatan ya. Kita tampak atas. Mungkin cukup sampai di sini. Kita ulang lagi, handle, klik sini. Nah itu sebelah west ya. Tapi kalau kalian mau milih yang seperti tempat tadi di south, kalian arahkan dulu mouse ke sini, tunggu sampai dia keluar tanda tanya ya. Keluar tanda tanya, kalian klik kiri, mouse kiri, lalu di sini ada 2 plan yang terpilih. Ini bawah, ini samping selatan, ini bawah bottom, ini samping selatan. Kalau kita pilih samping selatan, nanti yang aktif samping selatan ini ya. Cukup sampai di sini ya. Terus kita mau arahkan yang bagian west ini, east ya, bagian east, bagian west. Oke, kita tampak ISO. Klik lagi, posisi volume masih terpilih, kalian pilih handles. Lalu kalian arahkan mouse ke sini ya. Tunggu aja sampai tanda tanya, itu dia akan terpilih dua bidang ya. Satu bidang barat dan satu bidang atas. Kita ambil yang bidang barat ya, west ya. Tampak atas biar lebih kelihatan. Kita mau batas gambarnya sampai sini. Nah, yang sebelah timur sini east, kita mau mundurkan lagi ke sini ya. Caranya sama seperti tadi. Ini terpilih volumenya, kita klik handles, arahkan ke sini. Ada tanda tanya, itu berarti ada beberapa bidang yang terpilih. Jadi kalau keluar tanda tanya itu ada bidang yang terpilih lebih dari satu ya. Ini sisi timur east, ini sisi selatan, sisi utara north. Kita ambil yang timur dulu. Tampak atas lagi kita ubah supaya lebih presisi. Nah, sekarang yang bagian utara ini kita mau sampai di sini ya. Tampilan ISO-nya
seperti ini boleh, seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Yang penting kalian yakin bahwa utara yang kita mau pilih, north ya. Masih terpilih volumenya, kita ambil handless, kita arahkan ke sini mouse-nya, tunggu beberapa saat sampai keluar tanda tanya, baru di mouse kiri. Di sini ada dua bidang terpilih, bidang atas dan bidang utara, north. Kalian pilih yang north. Lalu kalian tampak atas sampai di sini ya. Nah ini sekarang kita lihat tampak depan lurusnya. Nah yang bawah ini belum ya. Jadi bawah ini harus kita size ke bawah lagi. Caranya sama, volume masih terpilih, kita pilih handless, arahkan mouse ke sini, keluar tandanya kita terpilih dua bidang bawah dan bidang east ya. Kita pilih bidang bawah. Nah sekarang kita arahkan, kita lihat lurus ke depan, batas bawahnya sampai di mana, di sini kira-kira ya. Nah untuk atasnya ini mungkin kita bisa resize juga supaya nggak terlalu tinggi. Kita pilih ini, pilih yang atas, tampak depan, ya mungkin sampai sini aja ya. Nah seperti ini. Jadi volume ini kita udah jadi satu volume yang kita gunakan untuk batas-batas gambar yang akan kita buat nanti, kita ekstrak. Ya sekarang kita masuk ke step untuk membuat drawing 2D-nya dengan Smartscape namanya, tapi nanti otomatis S3D ini akan membuka Smartscape ya. Untuk itu kalian perlu diingat lagi, di hierarki ini ada sistem itu untuk drawingnya ya. Untuk space ini adalah seperti volume gambar, mungkin nanti kita buat volume buat accessway, mungkin juga volume buat area buka pintu, buat safety, buat maintenance. Nah itu yang berbentuk volume semua ada di space, namanya space management. Selanjutnya nanti ada drawing. Nah di sini kita bisa buat drawing, tapi sini sudah ready. Jika kalian ingin membuat folder baru, di sini kita bisa buat folder baru ya. Jadi kalian arahkan di atas ini, di topnya ya. Kalau projectnya, tergantung projectnya. Kalau database kalian, kita new folder baru, kita buat folder baru aja ya. Di sini kita namakan foldernya itu, kalian klik dua kali ya, atau klik kanan rename, kita namakan latihan ya. Oke, kita latihan ya. Nah di sini kita klik lagi di latihan, klik kanan, di sini new. Nah new di sini kita bikin compose drawing ya. Nanti ada macam-macam di sini ya. Oke, sekarang kita bahas ke compose drawing dulu. Compose drawing. Nanti di sini udah dibuatkan new compose drawing. Ini bisa juga kalian rename, bisa juga nggak apa-apa. Latihan drawing ya. Oke, ini bisa kalian rename atau kalian abaikan. Nah di dalam latihan drawing ini namanya compose drawing ini, baru kita klik kanan lagi, kita buat sekarang new drawing ya. Nah inilah langkahnya, step-stepnya ya. Jadi begitu new drawing, kalian itu nanti lokasinya di latihan drawing ya. Di sini kita namakan umpamanya 001 ya, sesuai nama drawingnya. Terus layout template-nya, karena ini latihan, kita pilih yang empty aja, empty. Nanti kalau di perusahaan kalian udah ada template, layout template-nya tinggal dipilih. Untuk border pun sama, ini adalah border pop dari perusahaan kalian. Nanti di mana tempatnya bisa ditunjukin oleh adminnya. Admin kalian di tempat kerja kalian pakai border mana, pakai layout template mana. Jadi untuk di latihan ini kita pakai metriknya double klik ya. Kita ambil A1 white yang white ya. Jadi copy drawing dari Integrap punya, nanti ada logo Integrapnya. Kita oke aja. Nanti dia otomatis akan membuka Smartscape ya, Smartscape. Ini kita kalian maximize, lalu kalian di sini ada fit ya, kita fit lagi. Nah ini adalah drawing yang ready dengan layout template-nya,
bordernya ada Integrap. Tapi kalau nanti daftar yang di perusahaan, ya perusahaan kalian. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menambahkan drawing di sheet ini. Di sheet gambar ini kita tambahkan drawing apa aja. Nah, kita mau tambahkan drawing yang tadi di U15 tadi, kita mau masukkan ke dalam drawing ini. Caranya gimana? Pertama kalian amati ya. Klik di sini ada gambar plus view ya. Kita tempatkan view-nya. Klik ini, klik kiri sekali aja. Kalian bikin kotak aja sembarang sini seperti ini. Lalu setelah klik kiri, di sini kita mau stylenya apa. Style pun ini sama, nanti perusahaan kita udah nyiapin stylenya, dan ini adalah admin yang menyiapkan style ini. Untuk latihannya Om Dirbo pakai yang di ortografik nih. Di bawah ortografik ada contohnya, Om Dirbo mau fokus ke cable tray ya. Di sini ada cable tray plan ya, jadi nanti kita mau fokus ke cable tray plan. Kalau mau ke piping ya nanti kalian pilih yang view style piping, view style structure, dan seterusnya. Kalian bisa nanti coba-coba semua style ini. Untuk latihan kali ini yang lebih simple, Om Dirbo electrical cable tray plan, Om Dirbo oke. Selanjutnya di sini ada nama ya, nama drawingnya ya. Yang kita perlu isi adalah scale family, yang lain abaikan aja. Scale family, kalian pilih metric scale, lalu di sini kita pilih 1:100 ya. Jadi nanti skala bisa kita sesuaikan, misalnya gambar plain layout itu lebih besar, kalau gambar detail mungkin nanti lebih kecil lagi, skalanya 1:10, 1:25. Karena ini plain layout, kita 1:100. Tapi kita bisa ubah skalanya nanti setelah jadi. Setelah itu nih cukup kita oke aja ya, karena ini udah clean plan. Kita oke. Nah, sekarang gambar yang tadi bingkainya view-nya biru jadi abu-abu. Nah, bingkai ini nanti menyesuaikan ikut limit gambar volume yang kita udah buat. Jadi ini ada Windows terbuka, drawing, dan smart sketch ya. Drawing dan smart sketch. Oke, untuk smart sketch-nya ini Om Dirbo minimize dulu lah ya, biar bisa kalian lihat. Kita udah buka dua software. Atau kalau kalian mau lebih Om Dirbo supaya lebih jelas, Om Dirbo bagi dua aja biar terlihat jelasnya. Nanti kalau kalian di perusahaan mungkin dual monitor, perlu buka dua atau satu gantian juga nggak apa-apa. Pertama kita klik dulu view-nya ini ya, yang tadi kita udah buat ya. Ini ya, kita udah klik ya. Lalu kita associate. Nah, di sini kuncinya kita associate. Klik associate, lalu kita asosiatkan kemana? Ke volume yang tadi kita buat. Ingat ya, kita arahkan ke sini sampai merah gitu ya. Kalian klik kiri, nanti dia akan berwarna kuning tadi. Nah, kuning. Tandanya ini udah terasosiasi dengan gambar 2D kita. Yang tadi kita udah bikin view-nya, stylenya, nama drawingnya. Dia udah terasosiasi dengan volume kita punya. Nah, terus selanjutnya kita akan menentukan isi daripada 2D ini, gambar ini apa isinya. Nah, di sini kuncinya, pentingnya tuh di sini. Jadi kalian lihat filternya ini kosong ya. Kalau kalian di sini update view nggak ada apa-apa karena memang masih kosong. Lalu kita tentukan isi gambarnya apa aja ya. Lalu kalian pilih ke more, karena harus mempunyai filter si gambar ini apa aja isinya. Nah, di sini kuncinya juga kalian harus tahu bahwa filternya itu bukan di my filter tapi ada di drawing creation filter. Di sini kalian harus membuat atau mempunyai filter. Kalau di sini U15 nggak ada, Om Dirbo udah buat ya. Kalian buat folder baru boleh. Di sini drawing creation filter, klik dulu. Di sini ada kita buat new folder. Jadi kita buat folder baru U15. Ya, di sini kan nggak ada U15 ya. Ada U15 aja, kalian klik dulu foldernya, lalu kalian klik new filter. Nah, jadi new filter baru kita ini adanya di dalam folder U15. Kalian bisa namakan dengan U15 boleh. Lalu isinya adalah di A3 U15.
oke lagi. Ya, sekarang di folder U15 kalian sudah ada filter U15. Ini kalian pilih, kalian oke. Pastikan di sini sekarang U15 ya. Nah, ini udah terdapat di dalam drawing kita nanti. Oke, sekarang kita menuju ke drawing Smartscape. Langkah selanjutnya adalah kita klik bingkainya ini, view-nya klik kanan ya. Kita cukup dengan update view ya, jadi besar kecilnya objek itu akan menentukan lama sebentarnya proses pembuatan drawing ini ya. Jadi kalau semakin banyak mungkin dia akan semakin lama. Jadi kalau objek yang nggak terlalu banyak pun dia nanti lebih cepat. Jadi tergantung objek yang kita buat ekstrak gambarnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita harus edit lagi. Nanti kita harus, karena dia otomatis. Sini Om Dilboy pindahkan dulu. Ya. Pindahkan dulu ke sini. Ya, klik kanan, escape. Di sini ada otomatis teks yang udah ditentukan sama si sistem, si stylenya tadi. Jadi kita mau pakai style apa nanti tergantung adminnya nyiapkan. Tapi dimanapun kalian nanti berada, biasanya memang kita perlu perapihan lagi setelah gambar ini jadi. Kita nggak serta-merta langsung kita ekspor. Kita perlu perapihan, retouch lagi supaya dia lebih rapi. Seperti contoh teks seperti ini. Jadi teks yang numpuk ini bisa kalian arahkan ke pinggir secara otomatis. Jadi salah satu contoh yang Dilboy kasih tahu di sini, kita pilih ada yang namanya grouping ini ya. Klik grouping, lalu di sini arahkan ke sini ya. Jadi groupingnya juga dikasih leader, garis-garis petunjuknya. Setelah itu kalian mungkin bisa pilih beberapa dulu, pilih 3 ini dulu ya. Nah, setelah itu kalian pilih 3, lalu nanti hasil groupingnya ini mau taruh di mana? Contohnya kalian taruh di sini ya. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya. Untuk panning tuh kalian harus pakai mouse, pakai logo pen ini ya. Misalnya nanti kalian latih-latih aja, klik kanan lagi, grouping lagi. Ini kasih masih di mode grouping ya. Contohnya nih secara banyak lah Om Dilboy pilih dulu. Om Dilboy taruh di sini hasil, oke lah di sini ya contoh, atau harus di luar ya supaya lebih rapi. Nanti mungkin kalau ada tumpang tindih ini, kalian juga harus membuat supaya rapi ya, tidak terjadi cross. Kalau kayak seperti ini cross ya, kayak ini cross. Oke, ini sebenarnya dari sana ini nggak dipakai ya. Jadi untuk touching nanti berikutnya mungkin Om Dilboy kasih tutorial gimana cara nambahkan teks, cara membuat supaya rapi ya, cara groupingnya supaya lebih baik ya. Ya oke, sementara biar menyikat waktu di sini kita save ya, atau kita exit nanti dia akan menanyakan mau disimpan apa enggak. Kita save aja dulu. Setelah itu kita exit dulu ya untuk dari Smartscape-nya. Lalu di sini kita lihat ada drawing kita yang tadi kita buat. Posisinya masih, statusnya masih silang X, silang merah ya. Ini kalian jadikan klik kanan, kalian update now ya. Supaya nanti dia centang hijau dan tandanya dia itu udah update ya. Nanti kedepannya kalau perubahan gambar terjadi, ada revisi, kita cukup klik kanan update now aja, nanti dia akan mengupdate. Nah, seperti ini centang hijau. Setelah itu kita bisa ekspor drawing kita ini menjadi gambar CAD, AutoCAD ya. Kalian pilih di sini, klik kanan. Di sini ada Save As ya. Kalau Save As nanti kalian arahkan tempat penyimpanannya. Contohnya Om Dilboy taruh di dokumen, Om Dilboy taruh di ekstrak, dokumen ekstrak ya. Nah, ini kan 001. Oke, Om Dilboy taruhnya di dokumen.
karena di ekstrak Om Dirboy udah ada ya. Di dokumen aja ya, Om Dirboy cari dokumen ya. Oke, di sini kita pilih DWG, dirubah ya, kompos drawingnya tipe DWG, volume drawing pun sama kita pilih jadi DWG juga ya. Yang lain nggak perlu, ini cukup DGN dan XL. Ini kita pilih yang bawah nomor 2 dari bawah ini aja yang kalian ubah. Setelah itu kalian klik OK. Nanti ada kan menjalankan proses regenerate dari gambar itu disimpan ke DWG. Di sini ada notifikasi udah sukses ya. Save satu dokumen. Oke, sekarang kita lihat dokumen kita di dokumen. Nah, inilah gambar yang tadi kita buat ekstraknya. Sekarang kita buka ya. Kita buka di program AutoCAD. Nanti kita buka, double klik, dia akan di AutoCAD ya. Selanjutnya nanti untuk ekstrak ini banyak ya, masih banyak materinya, cara kita rubah propertiesnya, kita cara menambahkan tag, cara merubah section, nanti ada section-sectionnya. Di video berikutnya nanti Om Dirboy jelaskan bagaimana kita membuat section, membuat detail, terus membuat MTO nya juga di dalam drawing ini, karena untuk memperpendek video Om Dirboy buat nanti per part, jadi ini bagian satu aja. Oke, kita langsung ke continue openingnya. Di sini kita zoom all. Nah, ini gambar yang tadi kita buat dan perlu diingat bahwa gambar yang tadi kita buat adalah 1:100. Jadi ini gambarnya juga sama 1:100. Jadi kalau kalian mau membuat ini jadi 1:1, kalian harus skala lagi dari 1 menjadi 100. Contohnya S skala, SC, enter, pilih base point, pilih reference dulu, pilih 1 jadi 100. Nah, sekarang kalau kita lihat si gambar ini jadi skala 1:1. Kalau kita mau lihat ini jaraknya adalah sekitar 760-an ya, 761 sekian, 765 ya. Jadi memang sesuai dengan di gambar 3D kita 765 ya. Tool height. Jadi kalau kita lihat ini adalah, kita ukur 765 ya, 765. Jadi sesuai dengan gambar yang tadi kita ukur ya, 765 sekian ya. Proses kita mengekstrak gambar dari S3D menuju ke 2D menggunakan Smart Sketch ya. Itu langkah-langkah basicnya dulu, karena memang banyak sekali materinya. Untuk durasi videonya akan panjang sekali, nanti Om Dirboy bagi-bagi per bagian. Jadi itu bahas basicnya dulu, dari kita membuat volume, lalu kita menentukan batas gambarnya di volume tadi, kita resize. Itu pun membuat volume nanti banyak cara, salah satunya adalah menggunakan 2 titik. Jadi yang utamanya adalah titik 2 titik dari bawah ke atas, itu harus ada aturannya, karena nanti tersangkut dengan masalah direction daripada 2D kita. Kedua, kita tentukan nanti gambarnya menggunakan style apa, template border apa, itu nanti di pilihan ada. Setelah itu kita associate, kita buat view di Smart Sketch. Untuk kedepannya lebih detailnya lagi mengenai section, mengenai MTO, itu akan Om Dirboy buat di video part yang lain ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Oke, tetap semangat buat kalian, semangat belajar dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu dari Om Dirboy. Oke, ciao.